Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 5, beranggotakan Dino Rahmadano, Dona Nureski, Fikri Ramadana, dan Torik Afrito. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertian AMDAL. AMDAL adalah kajian suatu mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Tujuan AMDAL menurut Mukono, tujuan dan sasaran analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, diharapkan usaha atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan. Fungsi AMDAL sebagai berikut. 1. Sebagai perencanaan pembangunan wilayah yang sudah disusun. 2. Membantu proses pengambilan keputusan pemerintah atas dasar lingkungan, dalam hal ini dikeluarkannya perizinan. Yang ketiga, bisa memberikan masukan dalam menyusun rencana usaha dan rancangan teknis. Yang keempat, menghindarkan proyek pembangunan atau aktivitas dari konflik dengan warga sekitar. Yang kelima, menjaga lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Yang keenam, bukti tahap hukum. Yang ketujuh, menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dona Nureski. Manfaat AMDAL. Yang pertama, manfaat AMDAL untuk pemerintah. Dapat membantu mencegah terjadinya pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Memastikan pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dan juga prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya mengelola lingkungan hidup di negaranya. Yang kedua, manfaat AMDAL untuk pebisnis. Operasional usaha akan lebih aman dan juga terjamin lebih mudah dalam melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar karena tidak memberikan dampak yang buruk pada mereka. Bentuk usahanya saat ini juga bisa dijadikan sebagai acuan bila ingin membuka usaha baru atau cabang baru yang lebih dipercaya oleh investor, pemerintah, ataupun masyarakat sekitar. Yang ketiga, manfaat AMDAL untuk masyarakat. Pihak masyarakat akan mengetahui lebih awal terkait dampak suatu rencana bisnis ataupun kegiatan tertentu. AMDAL akan memberikan ketenangan karena dalamnya adanya usaha untuk menjaga lingkungan yang aman dan bersih. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan perawatan dan juga mengontrol kegiatan di dalamnya. Selanjutnya, jenis-jenis AMDAL. AMDAL terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama AMDAL tunggal. AMDAL tunggal adalah AMDAL yang penerbitannya dilakukan di bawah satu instansi yang membidangi satu kegiatan. Yang kedua, AMDAL multisektor. AMDAL multisektor adalah AMDAL yang kewenangannya di beberapa instansi lintas sektor. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Torik Afrito. Komponen AMDAL. 1. Dokumen dan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KA AMDAL. KA AMDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL. Ruang lingkup kajian AMDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam. AMDAL dan batas studi AMDAL. 2. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. AMDAL adalah dokumen yang berisi telaah secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi dalam dokumen AMDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. 3. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan atau RKL. RKL AMDAL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. 4. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. RPL AMDAL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan.
Berikutnya prosedur AMDAL yang dibacakan oleh Fikri Ramadana. Pada Fikri, silakan. Prosedur AMDAL. A. Proses penapisan atau screening wajib AMDAL. Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. B. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat berdasarkan keputusan Kepala Bapedal nomor 08/2000, Pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dahulu dalam menyusun KANDAL. C. Penyusunan dan penilaian KANDAL. Proses penyusunan KANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL atau proses pelingkupan. D. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL. Proses penilaian KANDAL setelah selesai disusun, Pemrakarsa mengajukan dokumen KANDAL kepada Komisi Penilai ANDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama, waktu maksimal untuk penilaian KANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. Pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. 1. Komisi Penilai AMDAL. Komisi ini bertugas dalam menilai dokumen AMDAL yang sudah dibuat. 2. Pemrakarsa adalah individu ataupun badan hukum yang bertugas atas suatu rencana suatu usaha dan atau kegiatan yang dilakukan. 3. Masyarakat memiliki kepentingan masyarakat akan turut mempengaruhi setiap bentuk keputusan dalam proses pelaksanaan AMDAL. Berikut contoh gambar 1 yang kedua adalah AMDAL yang diberlakukan dalam dunia pertambangan tersebut. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur AMDAL. Menurut Bisman, pentingnya AMDAL dalam tata kelola pertambangan telah disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Selain itu, dalam pasal 2 Undang-Undang Minerba juga menegaskan tentang asas dan tujuan yang menyatakan bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan, keberpihakan dalam kepentingan bangsa, dan partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Baiklah, sekian dari materi kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.